Warga di Kabupaten Muaro Jambi mengalami krisis air bersih. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi akan mengkaji peningkatan status tanggap darurat karhutla. 40 ekor ternak sapi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mati mendadak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, kami kembali menyapa Anda dalam program Jambi hari ini edisi Senin 29 Juli 2024. Ya, selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi faktual dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Malika Hijriati dan saya Ahmad Solihin, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, krisis air bersih dampak dari musim kemarau mulai dirasakan warga di Kabupaten Muaro Jambi. Sumur yang biasanya menjadi sumber air warga kini mulai mengering. Kemarau yang terjadi saat ini mulai dirasakan warga Desa Sarangburung, Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi. Warga mulai mengalami krisis air bersih karena sumur yang mulai mengering akibat musim kemarau. Untuk mendapatkan air, sebagian warga terpaksa mengambil air di sumur tua secara bergantian. Meski masih memiliki air, namun kondisi airnya tidak lagi jernih. Agar air sumur dapat digunakan, warga harus mengendapkan air terlebih dahulu agar jernih. Salah seorang warga, Sumiati, mengatakan untuk keperluan air minum, warga terpaksa harus membeli air bersih di desa tetangga. Sementara untuk keperluan mandi dan mencuci, sebagian warga di desa tersebut terpaksa harus pergi ke Sungai Batanghari. Gimana? Tiap harinya belilah air bersih untuk minum. Oh. Kalau untuk nyuci terpaksa ke Batanghari. Setiap hari? Ya, itu keruh lagi. Sumur kita banyak yang kering, Bu, warga sini? Banyak. Warga berharap pemerintah setempat segera memberikan solusi untuk membantu mengatasi krisis air bersih. Warga mengaku krisis air bersih pada musim kemarau selalu dirasakan hampir setiap tahunnya. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, puluhan hektar sawah di Desa Jati Belari, Kecamatan Sumai, Kabupaten Tebo dilanda kekeringan pada musim kemarau saat ini. Padi yang baru ditanam oleh petani tumbuh tidak maksimal karena kekurangan air. Musim kemarau sangat dirasakan oleh petani sawah di Desa Jati Belari, Kecamatan Sumai, Kabupaten Tebo. Salah seorang petani, Safei, mengaku petani baru menanam padi sekitar 2 minggu lalu. Namun hujan yang tak kunjung turun menyebabkan tanah persawahan kekurangan air. Jika musim kemarau berlangsung lama, maka akan berdampak terhadap hasil panen yang tak maksimal. Memang harap dari pemerintahan aja. Kemarin tuh kemarau, dapat kemarau. Gagal di situ ya? Ya, gagal panen. Ya, kondisi umum ini tuh baru nak pulis, hari pun tak ada hujan. Pada musim tanam tahun ini, tidak semua petani turun ke sawah. Selain bantuan benih dari pemerintah tidak cukup untuk memenuhi satu bidang sawah, tidak turunnya petani ke sawah juga disebabkan tidak tersedianya benih padi petani lokal. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Muaro Jambi dalam 1 pekan terakhir terjadi peningkatan. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi akan mengkaji peningkatan status menjadi tanggap darurat karhutla. Menyikapi peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang terus terjadi pada akhir Juli 2024, penjabat Bupati Muaro Jambi Raden Najmi meminta BPBD mengkaji peningkatan status karhutla dari siaga darurat menjadi tanggap darurat karhutla bersama tim Satgas. Peningkatan status karhutla itu bertujuan untuk memaksimalkan pencegahan dan penanggulangan karhutla seperti menambah jumlah personil yang melakukan pemadaman maupun sarana prasarana penanggulangan karhutla. Sebelumnya, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi telah menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan pada Juli 2024. Status siaga darurat ini berlaku hingga November mendatang. Mengimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran, dan saya minta kepada seluruh camat untuk melakukan sosialisasi dengan melibatkan seluruh perangkat desa dan tokoh masyarakat, sehingga diharapkan kemarin itu ya hari Minggu itu mudah-mudahan itu kebakaran yang terakhir lah.
Berdasarkan data BPBD Muaro Jambi, jumlah titik karhutla meningkat dari 8 menjadi 14 titik. Penambahan 6 titik karhutla terjadi dalam 1 pekan terakhir. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, lahan gambut di Desa Lubuk Kepayang kembali terbakar. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh kontributor TVRI Jambi Edi Kusnadi langsung dari Sarolagon. Ya, selamat sore Edi. Selamat sore Malika. Ya, Edi, terkait kebakaran lahan gambut yang di Desa Lubuk Kepayang, seperti apa dan bagaimana kondisi terkini kebakaran lahan tersebut, Edi? Silakan. Ya baik, selamat sore. Kebakaran lahan gambut di Desa Lubuk Kepayang, Kecamatan Air Hitam ini terjadi sejak Jumat sore atau Minggu malam. Ini sebelumnya memang ada kebakaran di blok yang berbeda, namun yang saat ini terjadi itu berada di blok yang lain. Di mana saat ini berdasarkan informasi dari Manggala Agni maupun Polsek Air Hitam bahwa kebakaran ini per hari ini sudah dilakukan dalam proses pendinginan. Adapun luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai antara 5 hingga 8 hektar. Ini penyebab kebakaran ini ada unsur kesengajaan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, karena lahan yang terbakar ini merupakan lahan sengketa dan ini merupakan tempat lokasi pemancingan masyarakat yang menyalurkan hobinya mancing di daerah Semak Belukar yang dalam kondisi terbakar hari ini. Proses penyidikan masih dilakukan oleh pihak Polsek Air Hitam untuk mencari pelaku pembakaran. Adapun upaya-upaya yang dilakukan itu melakukan koordinasi dengan pemerintah Desa Lubuk Kepayang maupun masyarakat yang mengetahui bahwa adanya informasi masyarakat yang berada di lokasi tersebut. Demikian, Malika. Ya, dengan kondisi kebakaran lahan saat ini, apa saja upaya yang terus dilakukan dan langkah-langkah yang dilakukan oleh tim gabungan untuk terus mencegah terulangnya kebakaran lahan ini, Edi? Ya baik, dalam melakukan proses pembakaran, dalam melakukan proses pemadaman, Manggala Agni, tim gabung ini melibatkan sejumlah tim seperti dari BPD, dari TNI, dari Polri, dari Manggala Agni maupun dari masyarakat sekitar, termasuk juga perusahaan yang berada di sekitar lokasi lahan yang terbakar. Nah, proses pemadaman ini dilakukan di siang hari, sementara malam hari tim gabungan tidak melakukan pemadaman karena berisiko terjadinya terjadinya kecelakaan begitu. Adapun upaya-upaya dilakukan sejauh ini, mereka melakukan koordinasi dengan pihak-pihak desa yang berada di sekitar lokasi agar mengantisipasi tidak terjadinya kebakaran lahan gambut muncul lagi. Seperti pada saat yasinan di tingkat desa, jajaran Polsek maupun Babinsa melakukan imbauan kepada masyarakat agar masyarakat yang membuka lahan maupun masyarakat yang berada di lahan-lahan yang kering untuk tidak melakukan cara pembakaran maupun membuang puntung rokok sembarangan. Baik. Demikian. Ya, terima kasih Edi atas laporan Anda. Selamat sore dan selamat bertugas kembali, Edi. Beralih ke sorotan lainnya, Saudara. Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto meminta masyarakat dan korporasi ikut berkontribusi dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Karhutla yang telah terjadi di beberapa daerah saat ini menjadi peringatan dini potensi karhutla yang dapat merugikan masyarakat. Dari Kapolda sebelumnya. Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto kembali memberikan atensi khusus terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi. Pada penanganan yang telah menjadi agenda rutin tahunan ini, masyarakat kembali diminta untuk ikut berkontribusi dalam melakukan upaya pencegahan kebakaran. Salah satunya dengan tidak membuang puntung rokok sembarangan yang dapat memicu munculnya api maupun sengaja membuka lahan dengan cara dibakar. Langkah preventif seiring masuknya puncak musim kemarau yang telah memunculkan kejadian kebakaran di beberapa daerah menjadi peringatan dini potensi karhutla yang dapat merugikan. Karhutla yang telah terjadi di beberapa daerah saat ini menjadi peringatan dini potensi karhutla yang dapat merugikan masyarakat.
Selain masyarakat, Edi Purwanto juga meminta korporasi yang bergerak di bidang usaha pertanian dan perkebunan untuk menjaga lahannya agar tidak terjadi kebakaran. Untuk itu, harapan kita mari bersama dengan kondisi kering seperti ini, masyarakat jangan buang puntung sembarangan, yang hobi ngerokok gitu kan. Kadang-kadang nggak sengaja itu dianggap mati, padahal nggak ada niat. Tapi sudah dianggap mati, ternyata belum mati. Jangan buang di tempat seperti itu. Agar pengendalian dan penanggulangan karhutla dapat dilakukan dengan baik seperti tahun 2023, Edi Purwanto berharap tim Satgas Karhutla konsisten melaksanakan pola-pola penanganan yang preventif. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Kondisi tanah di sepanjang Jalan Nasional perbatasan Lubuk Nagodang dengan Kelurahan Siulak Deras Kabupaten Kerinci rawan longsor. Kontur tanah yang labil membuat warga khawatir longsor. Takut dan cemas itulah yang dirasakan warga di sepanjang Jalan Nasional perbatasan Siulak Deras dan Kelurahan Lubuk Nagodang. Perbukitan dengan tinggi puluhan meter yang disertai kondisi tanah yang labil menyebabkan daerah menjadi langganan longsor saat hujan datang. Bahkan saat hujan datang warga merasa cemas karena takut rumah mereka tertimbun longsor. Material longsor di bahu jalan sepanjang 4 km yang terjadi bulan lalu juga tak kunjung dibersihkan sepenuhnya. Bahkan material tersebut sampai ke halaman rumah warga. Kondisi itu sangat mengganggu aktivitas warga yang melewati jalan tersebut. Salah seorang warga, Raymond, merasa khawatir rumahnya tertimbun longsor terlebih saat hujan turun pada malam hari. Di sini kami sering terjadi longsor, Pak. Setiap hujan pasti longsor, Pak, di sini, Pak. Dan kami di sini sepanjang jalan ini kami merasa ketakutan, Pak. Selama kalau musim hujan pasti kami rasa ketakut malam hari, Pak. Karena takutnya lalu ada longsor, gitu, Pak. Raymond berharap ada perhatian pihak terkait agar longsor tidak mengancam keselamatan warga di sekitar dan mengganggu akses jalan yang menghubungkan Kabupaten Kerinci dan Provinsi Sumatera Barat. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Bawaslu Provinsi Jambi temukan proses coklit tidak sesuai prosedur. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Ya, terima kasih saudara, Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen Menuju Pilkada. Ya, saudara, Bawaslu Provinsi Jambi telah melakukan uji petik terhadap 10 keluarga per TPS. Hasilnya, masih ditemukan ketidaksesuaian prosedur pada pemutakhiran data pemilih, terutama di proses pencocokan dan penelitian coklit. Tugas Pantarlih untuk coklit Pilkada serentak tahun 2024 sudah selesai sejak 24 Juli 2024. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak ditemukan berbagai persoalan. Ketua Bawaslu Provinsi Jambi, Wen Arifin, mengatakan pihaknya telah melakukan pengawasan dan melakukan uji petik terhadap 10 kepala keluarga per TPS. Hasilnya ada ketidaksesuaian prosedur pada pemutakhiran data pemilih, terutama di proses pencocokan dan penelitian atau coklit. Di antaranya ada data pemilih yang meninggal dunia masih dimasukkan, pemilih yang pindah domisili, dan pemilih yang belum memiliki KTP elektronik meski sudah berusia 17 tahun. Hingga saat ini, Bawaslu tidak diberikan kewenangan akses terhadap data pemilih sehingga hanya dapat memotret data pemilih melalui uji petik. Kami sudah melakukan pengawasan, kami sudah melakukan uji petik 10 KK per TPS dan saran perbaikan sudah kita keluarkan hampir 142 saran perbaikan selama proses. Artinya Bawaslu Provinsi, Kabupaten, Panwas Kecamatan tidak dalam konteks menunggu adanya pelanggaran, tapi kami dalam konteks dari awal itu adalah menyampaikan ketika ada kesalahan-kesalahan sehingga dapat diperbaiki. Saat ini validasi data mulai memasuki tahap awal dari validasi data pemilih. Tahapan validasi dan perbaikan data pemilih terus berlanjut hingga November mendatang. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan.
Disdukcapil Kabupaten Sarolangun memastikan ketersediaan belangko KTP elektronik untuk pemilih pemula maupun masyarakat menjelang Pilkada serentak 27 November mendatang aman dan mencukupi. Jelang Pilkada serentak pada 27 November 2024, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memastikan kebutuhan belangko eKTP yang tersedia mencukupi. Sementara masyarakat yang belum melakukan perekaman diminta untuk melakukan perekaman. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Sarolangun Ridwan mengatakan, Ditjen Dukcapil Kemendagri sudah memberikan instruksi agar semua Disdukcapil seluruh Indonesia untuk menyiapkan serta mencukupi kebutuhan Pilkada 2024 serta memastikan tidak ada kekosongan belangko eKTP. Serta Disdukcapil diminta untuk selalu berkoordinasi dengan Disdukcapil Provinsi dan Ditjen Dukcapil Kemendagri. Ketersediaan belangko sampai saat ini posisi aman. Berapa ribu? Untuk di kita Kabupaten Sarolangun sekitar 4.000 untuk stok saat ini. Ketika habis kita bisa mengambil di provinsi atau langsung ke Ditjen Dukcapil. Untuk stok belangko diperkirakan aman. Untuk memaksimalkan perekaman, Disdukcapil Sarolangun terus melakukan perekaman jemput bola, terutama kepada pemilih pemula atau masyarakat yang berusia 17 tahun ke atas. Edi Kustadi, TVRI Jambi melaporkan. Ya, beralih ke sorotan lainnya, Saudara. Harga emas di kota Sungai Penuh mengalami kenaikan. Naiknya harga emas disebabkan naiknya nilai dolar dan harga emas dunia. Harga emas di kota Sungai Penuh terpantau mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Sebelumnya, harga per satu emas dengan berat 2,5 gram dijual dengan harga Rp2.800.000. Namun pada saat ini, harga emas mengalami kenaikan menjadi Rp3.050.000 per emasnya. Kenaikan harga emas di pasar kota Sungai Penuh disebabkan naiknya nilai dolar, sehingga mengakibatkan harga emas dunia mengalami kenaikan. Salah seorang pemilik toko emas, Dwi Kemala Hastri, mengatakan, meski harga emas mengalami kenaikan, namun untuk daya beli masyarakat juga mengalami peningkatan. Dwi juga mengimbau kepada masyarakat untuk membeli emas di tempat yang resmi, karena marak oknum yang berusaha untuk melakukan aksi penipuan. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, harga cabai di pasar tradisional di Kota Jambi perlahan mulai mengalami penurunan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya akan disampaikan oleh kontributor TVRI Jambi, Joko Prasetyo. Halo, selamat sore Joko. Berapa harga cabai saat ini di pasar tradisional yang ada di Kota Jambi? Ya, baik. Terima kasih, Amsol. Dapat saya sampaikan bahwa untuk saat ini kondisi harga cabai di perlahan mulai turun. Untuk saat ini memang harga cabai turun karena memang kebutuhan atau jumlah pasokan masyarakat atau pasokan cabai yang ada di Kota Jambi ini mulai tercukupi dengan baik, sehingga memang pedagang bisa dengan mudah untuk mendapatkan cabai ini dan masyarakat kebutuhannya tercukupi dengan baik. Dapat saya sampaikan bahwa untuk saat ini harga cabai merah atau cabai rawit merah ini turun menjadi Rp65.000 per kilogram. Sementara pada harga sebelumnya, harga cabai rawit merah ini mencapai Rp70.000 per kilogram. Kondisi ini artinya dapat disimpulkan bahwa harga cabai rawit merah ini turun sebesar Rp5.000 per kilogramnya. Hal ini memang dapat yang sudah saya sampaikan tadi bahwa kebutuhan masyarakat sudah tercukupi dan memang jumlah pasok cabai dari luar masuk dan sampai ke pasar-pasar tradisional yang ada di Kota Jambi seperti Pasar Aurguri Kota Jambi, Pasar Talang Banjar, dan Pasar Kasang Kota Jambi. Dapat saya sampaikan juga bahwa selain harga cabai terjadi penurunan harga bahan pokok lainnya seperti bawang merah yang turun drastis, yakni di harga Rp22.000 per kilogramnya. Sementara harga bawang merah beberapa waktu lalu itu mencapai Rp40.000. Kemudian juga harga daging ayam boiler yang kini hanya Rp28.000. Sementara harga sebelumnya mencapai Rp30.000 per kilogramnya.
terjadi penurunan harga juga pada bawang putih yang kini hanya dijual Rp30.000 per kilogram dari harga sebelumnya yang mencapai Rp35.000 per kilogram. Meski demikian, masyarakat juga menilai bahwa turunnya harga cabai, dapat saya sampaikan memang masyarakat masih mengeluh karena memang harga cabai di pasar tradisional yang ada di Kota Jambi ini masih relatif mahal atau relatif tinggi. Karena memang harga normal dari cabai rawit ini itu berkisar dari Rp30 sampai Rp40.000 per kilogram. Demikian, Amsol. Ya, lalu bagaimana aktivitas jual beli masyarakat terhadap penurunan harga cabai dan juga sejumlah harga kebutuhan pokok lainnya di pasar tradisional, Joko? Ya, untuk kebutuhan atau aktivitas masyarakat di pasar memang selalu ramai setiap pagi karena memang kebutuhan cabai ini sangat dibutuhkan karena cabai sudah menjadi konsumsi masyarakat atau makanan pokok sehari-hari karena dengan masyarakat Kota Jambi ini dominan dengan masakan yang relatif pedas sehingga memang cabai ini hampir setiap hari selalu ramai pedagang cabai yang ada di Kota Jambi termasuk konsumen. Namun meski demikian terjadi keluhan juga terjadi kepada masyarakat karena memang harga cabai ini masih relatif tinggi karena masih belum terpenuhi dengan baik sehingga memang pemerintah menaikkan harga sesuai dengan tingkat pasaran yang ada di Kota Jambi. Amsol. Apakah ada tanda-tanda harga cabai akan kembali mengalami penurunan, Joko? Iya, untuk kondisi harga cabai ini masih belum stabil dan belum bisa dipastikan untuk beberapa hari ke depan. Menurut salah satu pedagang, Dermisi Hombing juga menyebutkan bahwa untuk saat ini kondisi cabai masih sangat sulit karena terkadang masuk, terkadang juga cabai juga mengalami kekosongan. Mengingat juga untuk saat ini masih terjadi musim kemarau sehingga sulitnya hujan atau kurangnya hujan membuat para petani mengeluh yang bisa mengakibatkan gagal panen sehingga produksi cabai akan berkurang dan tentunya akan mempengaruhi pada produktivitas dan jumlah pasokan yang ada di Kota Jambi pun juga akan berkurang sehingga jika itu terjadi maka bisa dimungkinkan harga cabai akan kembali melonjak naik, namun belum bisa dipastikan apakah bakal naik atau turun karena memang disesuaikan dengan produksi di tingkat petani. Demikian, Amsol. Ya, baik, terima kasih Joko Prasetyo melaporkan terkait harga cabai di Kota Jambi. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Saudara, kami masih memiliki sejumlah informasi menarik lainnya yang akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Di antaranya, pemerintah Provinsi Jambi optimalkan penanganan judi online bagi ASN. Terima kasih saudara, Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini. Beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah Provinsi Jambi telah mengeluarkan surat edaran larangan dan pencegahan judi online bagi ASN. Upaya preventif masih menjadi langkah utama untuk memastikan ASN terbebas dari judi online. Sesuai instruksi Gubernur Al-Haris, pemerintah Provinsi Jambi telah melakukan sejumlah upaya untuk memastikan ASN bebas dari judi online. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi, Aryan Syah mengatakan, untuk langkah pencegahan dan penanganan, pemerintah Provinsi Jambi telah mengeluarkan surat edaran terkait judi online bagi ASN. Seluruh kepala organisasi perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Jambi diminta lebih intens dalam mensosialisasikan pencegahan judi yang dilakukan melalui jaringan internet kepada jajarannya. ASN-nya terbukti ikut terlibat dalam judi online melalui pemeriksaan rekening gaji, akan mendapatkan pemanggilan untuk pendalaman dari pemerintah. Aryan Syah menekankan upaya-upaya preventif masih menjadi langkah utama untuk memastikan ASN terbebas dari judi online. Untuk pemberian sanksi ASN yang terlibat, akan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil sesuai jenis kesalahan yang dilakukan.
Jadi sekarang sudah ada surat edaran yang pemanggilan nama-nama. Jadi nama-namanya bisa kita ketahui siapa dia yang menggunakan judi online. Terutama pakai nomor rekening gaji, ya. Gaji itu akan ketahuan. Ya, nanti kita secara persuasif kita akan panggil masing-masing mereka. Berdasarkan data PPATK, kerugian yang muncul akibat bisnis judi online pada tahun 2023 telah mencapai 327 triliun rupiah. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Beberapa sapi milik warga di Muara Sabak Barat mati mendadak dalam kurun waktu 1 bulan. Kematian sapi ini diduga akibat virus jemberana. 40 ekor ternak sapi warga di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mati dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Sapi tersebut mati setelah sebelumnya kekurangan nafsu makan. Pemilik ternak menduga sapi mereka mati akibat terjangkit virus jemberana. Salah satu pemilik ternak sapi di Kelurahan Parit Culum 1, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Dedi mengatakan, sudah 2 sapi miliknya mati setelah beberapa hari sakit disertai gejala nafsu makan berkurang. Selain itu, 2 ekor sapi miliknya juga mengeluarkan darah di bagian duburnya. Dedi akhirnya merasa khawatir setelah mengetahui peternak lain di kampungnya juga kehilangan sapi-sapinya setelah mati mendadak. Terlebih kebanyakan sapi yang mati kondisinya gemuk dan beberapa di antaranya juga sedang dalam keadaan mengandung. Selaku peternak sapi sekarang dilanda kecemasan yang amat sangat dikarenakan katanya ada virus jemberana. Untuk wilayah Parit Culum 1 ini ada sekitar 100-an ekor sapi yang mati sia-sia. Dedi berharap Dinas Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk turun langsung dan dapat memberikan solusi, sebab kejadian ini baru pertama kali terjadi di wilayahnya. Klifa Patria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya hutan mangrove menopang ekosistem dan ekonomi masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, nilai ekspor asal Provinsi Jambi pada Mei 2024 naik 12,7% dibandingkan bulan sebelumnya. Kelompok pertambangan memberikan kontribusi terbesar jumlah ekspor di Provinsi Jambi yang mencapai 66,49%. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, nilai ekspor asal Provinsi Jambi pada Mei 2024 naik 12,70% dibandingkan bulan sebelumnya. Pada April 2024, nilai ekspor asal Provinsi Jambi hanya 187,97 juta US dollar Amerika Serikat. Pada April 2024 menjadi 211,85 juta US dollar Amerika Serikat pada Mei 2024. Penyebab utama naiknya nilai ekspor Provinsi Jambi pada Mei 2024 yakni naiknya ekspor pada komoditi pinang, kopi, teh dan rempah, karet dan olahannya, komoditi kayu lapis dan olahan lainnya, pulp dan kertas, migas dan batubara. Nilai ekspor hingga Mei 2024 yakni 964,03 juta US dollar Amerika Serikat, lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023 atau naik sebesar 2,28%. Kontribusi terbesar terhadap total ekspor di Provinsi Jambi yakni kelompok pertambangan mencapai 66,49%. Diikuti kelompok industri 30,06% dan kelompok pertanian 3,46%. Secara umum, nilai ekspor asal Provinsi Jambi pada Mei 2024 ke beberapa negara utama mengalami kenaikan. Ekspor Jambi yang mengalami kenaikan yakni ke Singapura, Thailand, China, Amerika Serikat, India, Korea Selatan, dan Taiwan. Sedangkan pergerakan turunnya nilai ekspor dapat diamati ke negara Malaysia, Jerman, Perancis, dan Jepang. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan.
Yes, beralih ke sorotan lainnya, Saudara. Selain memiliki fungsi menjaga ekosistem, hutan mangrove Pangkal Babu Desa Tungkal 1, Kecamatan Tungkal Ilir juga memiliki fungsi menjadi penopang kebutuhan pangan dan ekonomi masyarakat pesisir di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Bertambahnya luasan kawasan hutan mangrove Pangkal Babu Desa Tungkal 1 Kecamatan Tungkal Ilir tidak terlepas dari besarnya peran serta masyarakat sekitar dalam merehabilitasi dan menjaga keberadaan hutan mangrove. Dari segi ekonomi, kawasan mangrove Pangkal Babu saat ini menjadi salah satu lokasi favorit wisatawan di Tanjung Jabung Barat dan Provinsi Jambi pada umumnya. Selain menjadi ikon wisata favorit, kawasan hutan mangrove juga mampu menopang dalam sistem pertanian dan perkebunan. Sekretaris Desa Tungkal 1 Kecamatan Tungkal Ilir Lukman Hakim mengatakan, keberadaan kawasan hutan mangrove telah memberi kontribusi terhadap pendapatan masyarakat petani dan nelayan tradisional sekitar. Upaya konservasi ekosistem mangrove saat ini terus dilakukan masyarakat, khususnya oleh anak-anak muda sekitar seperti komunitas kelompok masyarakat sadar wisata Pok Darwis dan pemuda pesisir. Mungkin ada dua tuh Bang. Yang pertama kita harapkan dari pemerintah itu, yang pertama itu listrik, karena di situ jaringan listrik belum ada sampai saat ini. Kemudian juga yang kedua itu jaringan internet ataupun telekomunikasi, karena di situ sama sekali kalau sinyal kita tuh tidak ada sama sekali di situ. Ketua Pok Darwis Mangrove Desa Pangkal Babu M. Hatta Safriawan menambahkan, kawasan pesisir dan laut merupakan sebuah kawasan ekosistem terpadu yang harus terus dijaga dan dirawat. Selain mampu menjaga keseimbangan ekosistem, keberadaan hutan mangrove Desa Pangkal Babu juga mampu memperbaiki sistem pertanian dan kebun masyarakat. Pok Darwis bersama pemuda pesisir akan terus melakukan rehabilitasi kawasan hutan mangrove, karena ke depan bersama-sama akan menjadikan kawasan hutan mangrove selain menjadi lokasi wisata. Kawasan ini akan coba dikembangkan menjadi kawasan agrowisata, di mana pertanian dan wisata akan menjadi pilihan. Alhamdulillah nampak program dari pemerintah untuk memperdayakan masyarakat itu dari ekowisatanya terus lingkungan mangrove-nya. Karena kedepannya akan kita olah turunan dari mangrove itu untuk dijadikan berbagai makanan ataupun minuman. Mangrove merupakan kawasan dan perlindungan biota laut dan juga memberikan manfaat bagi kehidupan warga sekitar dalam memenuhi sumber pendapatan dan pangan. Selain sebagai lokasi wisata di sekitar kawasan mangrove, Desa Pangkal Babu juga telah dikembangkan pertanian dan perkebunan, salah satunya sebagai sentra buah semangka dan perkebunan kelapa dan pinang. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Sampai di sini Saudara, kami menemani Anda dalam program Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda, dan akhirnya saya Ahmad Solihin. Dan saya Malika Hijriati bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.